Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuka presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari 2 orang. Di sini saya sendiri Fahril Alfarizi dan saudara saya Saif Rajakan atau biasa kita panggil Jack. Oke, saya akan membuka presentasi pertama. Tugas makalah filsafat pendidikan. Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Semester 1. Di sini yang pertama pendahuluan. Judulnya aliran perennialisme dalam pendidikan. Filsafat pendidikan aliran perennialisme adalah kerangka pikiran untuk memahami tujuan, metode, dan isi pendidikan. Yang mana makalah ini akan membahas secara rinci pengertian perennialisme, tokoh-tokoh kunci, tujuan pendidikannya, dan pandangannya terhadap proses pembelajaran. Slide pertama, pengertian aliran perennialisme. Dimana yang kita ketahui pengertian aliran perennialisme adalah dalam filsafat pendidikan berakar pada keyakinan dan keberadaan kebenaran universal dan abadi yang tidak berubah oleh waktu dan budaya. Untuk pendidikan menurut perennialisme, kita harus berfokus pada transmisi dan pemahaman kebenaran kepada generasi berikutnya. Nah, selanjutnya tujuan utamanya aliran perennialisme dalam pendidikan bukan sekedar penguasaan informasi, melainkan pengembangan akal budi, moralitas, dan kebijaksanaan. Nah, selanjutnya slide kedua, di mana dalam aliran perennialisme di dalam ada tokoh-tokoh di dalamnya. Beberapa tokoh berpengaruh yang terkait dengan perennialisme dalam pendidikan antara lain. Yang pertama, Robert Maynard Hodges yang akan dijelaskan profilnya oleh saudara Arif. Siapakah Robert Maynard Hodges dalam filsafat perennialisme pendidikan? Bang Robert tadi yang kayak Bang Jack bilang itu adalah seorang mantan presiden Universitas Chicago. Iya, karena kayak kalau di sana itu kayak presiden itu berarti rektornya universitas, pimpinannya universitas kan. Berarti beliau ada mengajarkan kurikulum seperti apa yang beliau mengajarkan kurikulumnya? Dia berpusat pada apa? Bidang studinya apa? Pengembangan kemampuan berpikir kritis. Iya. Itu berpikir kritis. Oke. Temat kita nih kok belajar filsafat tapi temat berpikir kritis nih. Yang selanjutnya, tokoh selanjutnya Mortimer J. Adler. Mortimer adalah tokoh berpengaruh dalam perennialisme pendidikan. Yang mana beliau berkolaborasi erat dengan Hodges yang pertama tadi, Robert tadi, di mana mereka turut mengembangkan profesional ide perennialisme. Pengembangan yang mereka lakukan adalah pengembangan kemampuan berpikir sistematis. Maksudnya sistematis ini adalah menekankan pentingnya membaca karya-karya besar dan pengembangan kemampuan sistematis. Tokoh selanjutnya Jacques Maritain. Apakah beliau seorang filsuf apa itu? Dia, Kalau untuk yang ketiga ini, beliau ini seorang filsuf yang agamawan. Iya, karena dia cara berpikirnya itu lebih ke
keagamaan. Iya, lebih ke semua itu pasti mengakar ke agama. Bahwa agama itu Iya, menurut iya, katanya. karena beliau juga seorang filsuf Katolik yang sangat sangat ya, sangat sangat dijunjung pada masanya, dia berpengaruh pada masanya. Iya, iya. Betul juga. Berarti di dalam dalam filsafatnya pluralisme pendidikannya berfokus ke Agama. agama, Iya. kebenaran abadi dengan ajaran agama. Iya. Selanjutnya tokoh selanjutnya Alan Bloom, di mana beliau adalah seorang penulis buku kontroversial The Closing of the America Wins. Nanti di Google teman-teman. Iya. Kita kalau teman-teman bisa buka di Google apa kalau teman-teman penasaran apa itu buku The Closing of the American Mind. Di sini kami akan menjelaskan poinnya saja, yang mana dalam buku tersebut menjelaskan dalam pendidikan yang menurutnya mengabaikan nilai-nilai. Dalam buku itu Dia mengkritik bahwa pendidikan menurutnya mengabaikan nilai-nilai klasik dan kebenaran abadi. Gitu. Kayak tadi Oh, berarti dia ini masih bapak Anda yang ketiga tadi. ini Masih. masuk. Iya. Ada agak kontradiksi dalam berdua ini. Yang selanjutnya tujuan pendidikan menurut aliran kolonialisme. Tujuan pendidikan dalam perspektif pluralisme yang berakal budi, bermoral dan bijaksana. Hal ini dicapai melalui pengembangan intelektual, pengembangan moral, pengembangan karakter, pemahaman warisan intelektual. Pengembangan intelektual adalah di mana siswa didorong untuk memahami ide-ide kompleks dalam mampu berpikir secara mandiri, kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Pengembangan moral sendiri dalam pluralisme bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai universal dan abadi seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya pengembangan karakter. Pengembangan karakter dalam pendidikan pluralisme, di mana pengembangan ini menekan bahwa pembentukan karakter yang kuat dan berintegritas. Siswa didorong untuk mengembangkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak, kayak memilih jalan yang bahwa ini baik atau buruk buat dia. Selanjutnya pemahaman warisan intelektual. Pemahaman warisan intelektual ini kalau secara sederhana, siswa didorong untuk mempelajari memahami karya-karya besar dari berbagai disiplin ilmu, bahwa itu adalah suatu pemahaman warisan intelektual kita sekarang. Iya. Fakultas keguruan, kita akan mewariskan intelektual kita kan. Teknologi pendidikan begini kan, bahwa Karena semuanya ini ada yang contohnya kita ini ada karena yang dulu semua pemahamannya kita karena ada orang tua dulu dapat begini ternyata caranya mau ini. itu Salah satu contohnya itu. warisan intelektual kan. Selanjutnya pandangan pluralisme dalam pembelajaran. Apa pandangan pluralisme dalam pembelajaran menurut Bung Aryo? Pandangan perennialisme dalam pembelajaran adalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembelajaran yang menantang, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang menantang siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Contohnya, Metode pengajaran yang menantang. Iya, menantang siswa supaya berpikir kritis.
contoh apa ya? Contoh kecilnya. Model pengajaran yang menentang guru berperan sebagai fasilitator menentang siswa untuk secara metode. Contoh metodenya. Contoh metodenya itu kayak gimana ya? Dia adakan diskusi, debat. Kalau contohnya itu ya salah satunya mengadakan diskusi. Dimana kita berdiskusi antara siswa dan siswa yang menjadi fasilitatornya ada guru. Di dalam Dimana metode diskusi itu kita melakukan perdebatan dan analisis mendalam. Kayak filsafat ini kita gimana? ya begitu. Eh, Kita lanjut yang kedua. positif. Yang kedua itu kurikulum yang berpusat pada studi klasik. Contohnya, kurikulum penilaian kurikulum perennialisme berfokus pada studi klasik, filsafat, sastra, dan sejarah yang dianggap sebagai sumber pengetahuan abadi. berarti filsafat, sastra, dan sejarah adalah studi Iya. klasik ya. Dianggap sebagai, kalau itu dianggap sebagai dalam perennialisme ini, itu dianggap sebagai pengetahuan abadi dalam kurikulum. Betul. Dan sekarang ini Yap. selanjutnya penilaian yang komprehensif. Penilaian tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan analisis. Ya maksudnya ini Yang seperti penilaian yang komprehensif. Penilaian tidak hanya berfokus pada hafalan. Maksud penilaian pada hafalan, dimana kita membaca contoh, dimana kita membaca pemahaman warisan intelektual. Di sini kita perlu memahami isi dalam kata ini. Pemahaman warisan intelektual, contohnya saya kita sekarang ini, kita ini dapat warisan intelektual dari Anda, dari beliau-beliau zaman dulu, gitu. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan analisis. kita ini tinggal mengupgrade-nya kan, mengupgrade sesuai kelebihan. Analisis, kalau misalnya ibunya nanti, gitu. Ya, Analisis data, kan algoritmanya ini kemana ini? Percabangan. ya. Selanjutnya, Kemampuan berpikir. Di mana pengembangan kemampuan berpikir dalam filsafat penulisme yang menekankan berpikir kritis lah itu. Tetap berpikir kritis, ya, bro. nama saya filsafat. Analitis, sistesis. Itu bukan hanya pada akumulasi fakta. Kita jangan berpatokan pada akumulasi fakta. Kita juga harus menganalisis dan sintesis dalam melihat fakta. Yaps. Gitu ya. Jadi nanti kesimpulan saya merhatiin. Oh iya, kalau begitu kita langsung ke kesimpulannya saja. Bang Jack, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari materi yang kami bawain adalah aliran perennialisme dalam filsafat pendidikan menawarkan pendekatan yang menekankan pada kebenaran universal dan pengembangan individu yang berakal budi, bermoral dan bijaksana, meskipun sering dikritik karena dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan praktis. Perennialisme tetap memberikan kontribusi penting dalam mengingatkan kita akan pentingnya studi klasik seperti yang dijelaskan di atas tadi. Ya, pendekatan ini dapat menginspirasi pengembangan lebih bermakna dan berfokus pada pengembangan potensi manusia secara holistik. Oke, itu tadi kesimpulan dari makalah kami. Mohon lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit, kau Adit. Sini kau Adit.